wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatus Soleha dari kelas 12 Putri MA Misbahul Ulum. Di sini saya akan menerangkan tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita membahas lanjut tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian perubahan sosial dalam Sumatera. Semua perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Ciri-ciri perubahan sosial dikemukakan oleh Selo Sumarjan. Yang pertama, masyarakatnya tidak berhenti berkembang. Maksudnya adalah setiap perkembangan dalam sebuah masyarakat pasti juga diikuti dengan sebuah perubahan. Yang kedua, perubahan yang cepat biasanya menyebabkan disorganisasi. Yang ketiga, perubahan tidak dapat dibatasi pada konteks kebudayaan saja. Bisa juga pada struktur sebuah organisasi mengalami perubahan. Bentuk-bentuk perubahan sosial secara lambat atau evolusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, evolusi kosmis atau cosmic evolution. Yang kedua, evolusi organis atau organic evolution. Yang ketiga, evolusi mental atau mental evolution. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada teman saya Erna Wahyuningsi. Kepadanya saya persilahkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wahyuningsi. Saya dari kelas 12 Putri MA Misbahul Ulum. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial berdasarkan sifatnya, yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan dan perubahan sosial yang direncanakan. Untuk arah yang lebih baik, contohnya program keluarga berencana atau program KB untuk menekan kelahiran bayi agar Indonesia tidak padat penduduk. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan merupakan program yang menimbulkan dampak negatif bagi negara yang mengalaminya, seperti bencana alam, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Selanjutnya yaitu perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Dikatakan perubahan struktural karena perubahan ini mendasar dari kehidupan manusia. Contohnya, jika terjadi pemilihan presiden, maka sistem negara juga akan berubah. Perubahan proses merupakan perubahan yang bersifat tidak mendasar, bertujuan untuk memperbaiki sistem selanjutnya. Contoh, revisi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Rizka Amalia dari kelas 12 MA Misbahul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya kebudayaan masyarakat lain. Masuknya kebudayaan masyarakat lain dapat mendorong terbentuknya kebudayaan yang baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dua kelompok atau masyarakat dapat disatukan dengan budaya baru yang dianggap milik bersama. Ada beberapa bentuk pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Salah satunya akan menjadi pengaruh timbal balik. Artinya, selain mendapat pengaruh dari luar, suatu masyarakat akan mempengaruhi masyarakat lain. Masuknya suatu kebudayaan ke kebudayaan lain dapat dilakukan melalui proses penetrasi loh. Siapa nih yang tahu apa itu penetrasi? Ya, penetrasi adalah pemasukan. Penetrasi ada dua macam. Yang pertama, ada penetrasi damai yang dilakukan dengan cara damai. Penetrasi damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Akulturasi merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Asimilasi adalah bercampurnya kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, sedangkan sintesis adalah percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dari keduanya. Nah, di zaman sekarang ini, budaya asing tidak hanya melalui pandangan internasional, namun melalui artis luar negeri terpopuler yang banyak masukan dari para penggemarnya. Contoh nih teman-teman, sekarang ini anak muda banyak yang menyukai nyanyian dan tarian artis luar negeri. Banyak orang yang bilang kalau mereka itu hanya suka dengan ketampanan artis tersebut. Tapi salah. Mereka itu juga menyukai prestasi-prestasi yang diraih oleh artis-artis tersebut. Meskipun ada sisi negatif dari masuknya budaya asing ke Indonesia, ada banyak dampak positifnya loh. Misalnya nih,
mereka jadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dan lainnya. Jadi rajin menabung, jadi pribadi yang lebih mandiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada penetrasi paksa. Penetrasi paksa adalah proses masuknya kebudayaan yang dilakukan secara paksa yang bersifat merusak. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Arun Munawarah. Saya akan membahas materi teori perubahan sosial. Perubahan sosial yang ada akan selalu mengikuti suatu pola dan arah tertentu. Menurut Robert Lauer, terdapat dua teori utama pola perubahan sosial, yaitu teori siklus dan teori perkembangan. Teori yang pertama yaitu teori siklus, melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan yang telah terjadi sebelumnya. Pola perubahan sosial siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral, misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Selanjutnya yaitu tentang dampak perubahan sosial. Perubahan itu juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Berikut dampak positif dan negatifnya. Dampak positif. Ada beberapa dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Dampak positif yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama disebut dengan disorganisasial atau juga disebut dengan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Dampak negatif yang kedua adalah guncangan budaya atau kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Dampak negatif yang ketiga adalah kesenjangan budaya. Itulah beberapa dampak perubahan sosial terhadap masyarakat. Semoga kita bisa memperoleh yang baik-baik dan tidak ikut terseret dampak negatifnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Maulidatun Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nabila dari kelas 12. Di sini saya akan membahas materi tentang dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif perubahan sosial sering disebut regresi, yang artinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Dampak negatif perubahan sosial diantaranya pertama, pergolakan dan pemberontakan. Penyebab terjadinya pergolakan salah satunya tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan yang mengakibatkan kriminalitas, pencemaran lingkungan, pudarnya solidaritas sosial. Masyarakat perkotaan dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Dampak negatif perubahan sosial diantaranya pergolakan dan pemberontakan. Penyebab terjadinya pergolakan salah satunya tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan yang mengakibatkan berbagai perlawanan dan gangguan keamanan. Geger budaya merupakan keadaan masyarakat yang kebingungan terhadap kebudayaannya. Misal, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Untuk masyarakat menengah ke bawah, mereka perlu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Misalnya, dengan mengatur anggaran belanja kembali agar tetap dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kesenjangan budaya. Berkembangnya internet yang semakin canggih tidak sejalan dengan perkembangan pendidikan moral masyarakat. Akibatnya, banyak pengguna internet menyalahgunakan internet untuk hal-hal yang negatif. Kesenjangan budaya terjadi ketika budaya material berubah lebih cepat daripada budaya non-material, sehingga menciptakan kesenjangan antara dua kebudayaan. Kriminalitas
pencemaran lingkungan, pudurnya solidaritas sosial. Masyarakat perkotaan dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Kesibukan menjadi penghambat kegiatan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mereka sulit menjalin hubungan sosial secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Anomi. Emil Durkheim memperkenalkan istilah anomi untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Tidak ditaatinya aturan-aturan dalam masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan orang. Dampak negatif perubahan sosial yang terakhir adalah anomi. Emil Durkheim memperkenalkan istilah anomi untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Tidak ditaatinya aturan-aturan dalam masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain. Keadaan tersebut menyebabkan deviasi. Perubahan sosial menimbulkan beragam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, wajar apabila dalam masyarakat terdapat dua respon berbeda dalam menghadapi perubahan sosial. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.